Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan artikel kami yang berjudul klasifikasi penyakit gagal jantung menggunakan algoritma naive Bayes. Saya sendiri Alda Benika Ifadah dan teman saya Muhammad Yusuf. Langsung ke pendahuluan. Jadi di sini kita akan mengklasifikasikan beberapa penyakit gagal jantung. Nah, gagal jantung sendiri itu merupakan penyakit yang paling mematikan nomor 1 di dunia. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang terkena gagal jantung adalah dengan mengetahui faktor gejala gagal jantung. Nah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit gagal jantung ini merupakan faktor tertinggi penyebab peningkatan tersebut. Oleh karena itu, scroll lagi. Oleh karena itu, kita akan mengklasifikasikan beberapa penyakit gagal jantung menggunakan metode naive Bayes. Nah, untuk proses klasifikasi ini, pada penelitian ini itu untuk mengetahui prediksi tingkat kematian apakah seseorang tersebut hidup atau tidak ketika memiliki kriteria penyakit gagal jantung. Pada penelitian ini akan dilakukan berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ini akan dilakukan klasifikasi beberapa data yang didiagnosis berbagai penyakit jantung menggunakan metode naive Bayes. Tujuannya adalah untuk memprediksi kematian terindikasi penyakit gagal jantung dengan melihat dari beberapa kriteria dari penyakit gagal jantung, sehingga dapat dilakukan pencegahan dini agar terhindar dari penyakit gagal jantung. Untuk metode penelitiannya, alur penelitiannya yaitu dari studi literatur, pengumpulan data, analisis data dengan naive Bayes, kesimpulan. Untuk studi literatur sendiri, kita melakukan pencarian sumber informasi mengenai metode naive Bayes, penyakit gagal jantung. Untuk informasi tersebut akan dijadikan sebagai data pendukung. Untuk pengumpulan datanya sendiri itu, kita mengambil dari UCI Machine Learning tentang penelitian penyakit gagal jantung atau heart failure sebanyak 99 data yang terdiri dari 13 atribut. Ini ada beberapa atributnya dan juga penjelasannya. Next. Nah, ini ada potongan dataset heart failure untuk analisis datanya. Untuk analisis datanya itu kita melakukan simulasi naive Bayes menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, ini ada beberapa tahapan dari penerapan metode naive Bayes menggunakan RapidMiner. Yang pertama itu kita melakukan preprocessing data atau cleaning data. Yang kedua itu kita melakukan split data. Kita membaginya menjadi data testing dan data training. Setelah itu kita mengklasifikasikan menggunakan metode naive Bayes. Setelah dihasilkan klasifikasinya, setelah itu proses terakhir yaitu proses validasi. Untuk proses validasinya sendiri, kami menggunakan metode K-fold cross validation. Fungsinya itu untuk memvalidasi akurasi sebuah model yang dibangun berdasarkan dataset tertentu. Model ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data uji atau testing. Nah, ini ada beberapa metode naive Bayes dan beberapa rumusnya. Mungkin langsung ke hasilnya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan kita akan langsung saja melakukan praktek melalui aplikasi RapidMiner. Nah, dalam aplikasi RapidMiner kita memerlukan operator readCSV untuk membaca dataset kita, kemudian kita menentukan label dari dataset kita. Kemudian kita memerlukan operator split data. Di sini kita membagi data menjadi 2, yaitu 70% data untuk data training dan 30% untuk data testing.
kemudian operator naive Bayes itu sendiri, kemudian operator apply model untuk mengaplikasikan perhitungan naive Bayes, kemudian untuk mengukur akurasi kita menggunakan operator performance. Setelah model ini kita buat, kita eksekusi model. Nah, di sini kita memilih dead event sebagai label, di mana dead event ini apabila 1 berarti menandakan pasien tersebut selamat dari gagal jantung. Apabila dead event itu 0 berarti pasien tidak selamat dari gagal jantung. Kemudian dalam performance vector kita mendapatkan akurasi sebesar 74,44%. Setelah itu kita akan melakukan validasi dari perhitungan yang telah kita lakukan. Untuk memvalidasi kita menggunakan cross validation. Pertama-tama kita membaca dataset kita menggunakan operator CSV dan menentukan labelnya. Setelah itu kita memerlukan operator cross validation, di mana di sini kita menggunakan number of vote sebesar 10. Dalam operator cross validation terdapat 2 subproses, yaitu training dan testing. Dalam subproses training kita masukkan operator naive Bayes, dan dalam subproses testing kita masukkan operator apply model dan performance. Kemudian setelah model kita buat, kita eksekusi model. Nah, di sini hasil akurasi dari cross validation kita sebesar 74,56%. Kemudian untuk nilai AOC sebesar 0,826, yang berarti perhitungan yang kami lakukan sudah cukup baik. Sekian presentasi dari penelitian yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.